Ada yang bilang ini makam wali lah. Kan ada pesantren goib. Yang terlihat saya dari luar tuh ada macan putih. Bapak. Allahu Akbar, astagfirullah. Adanya pesantren Gaib. malam Jumat. Cobalah kau berpikir jam 12. Ikutin saja jamaah menyebut asma Allah. Mengasingkan diri dari kerajaannya, larilah dia ke tanah Jawa Barat. Alhamdulillah terbuka sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan nantinya bisa menunjukkan siapakah dia. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menelisik tempat-tempat bersejarah untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di kota Tasikmalaya dan kita sudah sampai di sebuah lokasi makam orang suci ya, bisa dibilang begitu Pak, boleh ya? Ini namanya makam siapa? Yang Wonogiri. Yang Wonogiri. Ya, bersama saya ini adalah Bapak RT setempat, yaitu Bapak Ohan ya. Bapak Ohan boleh diceritakan sebenarnya ini makamnya siapa Pak? Ini makamnya ada yang bilang ini makam wali. Tapi beliau ini asli orang sini atau dari luar Tasik? Yang sepengetahuan Bapak? Yang sepengetahuan saya yang orang Tasik, yang cowok. Oh, ini ada. Iya, suami istri katanya. Oh, suami istri. Oke. Apakah benar beliau ini dulunya penyebar agama Islam di sini? Iya. Betul ya. Ini tempatnya memang masuk gang begini ya Pak? Masuk gang di tempat sana pemakaman umum. Oh, ini tuh di wilayah pemakaman umum. Oke, nanti kita di sana bertemu dengan juru kuncinya ada ya? Baik, Panglima, sebelum kita masuk menuju ke makam, apa yang bisa Panglima sampaikan ke Sobat Mata Langit tentang lokasi ini? Sambil ziarah ya? Oke, baik. Yuk, Sobat Mata Langit, kita masuk. Kita akan ziarah dulu. Sobat Mata Langit, sebelah kanan ini pemakaman umum. Sampai sana lama. Kalau yang baru di pojok sana ada. Kalau yang sebelah sini, Kalau sebelah sini apa ini? Sungai? kolam. Oh, kolam. Empang ya? Ini karena malam hari suasananya jadi tidak terlalu terlihat ya. Oke, kita sudah sampai ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi makam siapa namanya Pak? Makam yang Wonogiri. Yang Wonogiri. Dan bersama saya sudah ada Pak Aat, beliau adalah juru kunci tempat ini. Sebelum Pak Aat menceritakan tentang sejarah dari makam ini, ada baiknya kita berdoa dulu Panglima ya. Silakan dipimpin Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri jami'i syai'unillahi lahumul al-Fatihah. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk tokoh yang dimakamkan di sini. Ini Pak Aad, boleh diceritakan siapa sih sebenarnya beliau yang dimakamkan di sini nih? Ada 2 makam ya, suami istri. Oh, ya. Betul ya? Yang satunya kalau istri itu Bunda Ratu Nyimas Wanagiri. Kalau yang itu yang lakinya kalau terkenalnya dalam itu Ngelalana itu ya. Oh, jadi yang Wanagiri itu nama yang putri ya? Ya putri. Oh, kirain yang Yang lakinya mah itu namanya Lodapati. 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 Kalau di sini Eyang Adat. Eyang Adat. Ya, Eyang Adat. Disebutnya Eyang Adat. Eyang Adat. Nah, apakah benar beliau ini dulunya penyebar agama Islam Ya. di wilayah ini? Ya, Tahun berapa itu kira-kira? kalau itu mah tahun Sekitar 1400. 1400. 1400. Dulunya waktu di ke Banten, terus ke Jakarta, terus ke Garut, terus ke Galunggung, akhirnya ada di sini. Akhirnya menyebarkan agama Perjalanannya, di sini dan ya. meninggalnya juga di sini. Ya, Tapi yang asli sini itu dua-duanya atau salah satu saja? aslinya mah dari Jawa ini. Oh, bukan dari sini aslinya. Bukan. Oh, Dari iya, Jawa. Dua-duanya itu dari Kota Jawa. apa Jawanya ya, Bapak? Tahu nggak? Kemarin saya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Soalnya kalau yang saya ketahui Wonogiri itu di Jawa Tengah, tapi ini Wanagiri ya. Yang Wanagiri. Oh iya. Yang Bapak ketahui beliau dulu menyebarkan agama dengan cara apa, Pak? Waktu itu kan ada pesantren. Oh, punya pesantren beliau. Pesantrennya bukan pesantren itu yang nampak sekarang gitu. Pesantren goib. Oh, betul gitu. Sekarang juga ada, kalau misalnya ada minyak wangi yang di Mekah kayak itu apa itu? Kastori. Minyak kasturi. Nah, penampakannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau menurut Panglima sendiri yang dirasakan Panglima seperti apa energinya di tempat ini? Ya, kalau saya pribadi sih namanya pemakaman ya sebenarnya. Kalau yang terlihat saya dari luar sana tadi yang itu ada macan putih saya lihat. Oh Itu yang iya. terlihat saya gitu. Habis itu di sudut sana tadi itu ada kayak sosok apa ya dibilang hampir kayak kerak Oh, oke. Ini ada makam juga di luar nih. berbulu gitu wajahnya, itu yang terlihat saya gitu, sosok. Ya walau alam bisawab ya. Walau alam bisawab. Mungkin yang jagain sini ya, Pak ya. Iya, jadi itu yang terlihat tadi perjalanan kemari, dan terlihat juga di sisi sebelah sini itu ada kayak kakek-kakek berjubah putih. Ya, betul. Itu terlihat juga sama saya kakek berjubah putih itu. Pak. Jenggot, orangnya nggak terlalu gemuk, badannya agak Kurus ya, kurus. tinggi. Kok Pak A tahu Bapak pernah dilihat kan? Pernah bertemu? Bertemu enggak. Cuman Bapak yang ingin saya tanyakan, silsilah beliau aslinya itu Bapak tahu gitu, nasab-nasabnya siapa aja gitu. Misalnya dari sebelum beliau mungkin dulu ada gurunya atau siapa gitu. Nah, jadi sampai akhirnya beliau menyiarkan agama Islam kemari gitu. Oh ya. Kalau Kalau Bapak ketahui. Ya, kalau itu mah belum kebuka itu mah. Belum buka ya. Yang itu kan itu Ini yang ada makam yang juga di kecil. luar. Ini siapa ini, Pak? Kalau pengawal. Oh, pengawalnya. Baru kemarin itu yang 7. Ada berapa? 7. Itu 7. Kita di sini 1, di sebelah sana 1. Ada 7. 7 pengawal beliau ya. Iya. Tapi kalau anak keturunannya apa ada di wilayah ini, Pak? Enggak ada. Nggak ada ya. Berarti ini makam ini udah dijaga di berapa generasi Pak sampai ke Bapak? Oh, astagfirullahaladzim. Oh, sudah ada makhluk yang menguasai Abel. Pak Ad, kita berkomunikasi dengan makhluk yang ada di badan mediator saya yuk. Ya. Assalamualaikum. Izin boleh berkomunikasi Ki. Dengan siapa ini Ki? Jaga, Ki Jaga. Jaga, ya. Jakra.
Oh, Jagra. Jagra. Oh iya iya iya. Bapak boleh tanya sini Pak. Soalnya beliau bahasa Sunda ini. Bapak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh salam nih Ki Iya, Jagra. Sayang. Sampurasun anak king. Trampe. Assalamualaikum Waalaikumsalam. ya aulia Allah. Ayah tamu geningan anak king. Baik, kami dari Jakarta Ki Ya. berniat ziarah ke sini sambil mengetahui sejarah dari beliau yang dimakamkan di sini. Alhamdulillah. Iya, apa Ki bisa menceritakan sosok beliau ini? Beliau ini sebenarnya siapa Ki? Seorang wali Allah Mm-mm. yang terus berkelana dari ujung Dari ujung apa? Pulau Sumatera. semuanya. Cuma ini ada sangkut paut Cirebon. Oh, dengan anak Cirebon. Iya Pak, benar. Ada kaitan dengan Cirebon. Ada. Beliau terus berkelana Terus berkelana. menyebarkan kebaikan bagi seluruh umat. Aslinya mana beliau ini? Apa benar bukan dari sini? Dari Jawa? Kotanya apa kalau Jawa? Asalmu asal Iya. dari kota Jawa Tengah. Oh iya benar Jawa Tengah Pak. Kotanya apa Ki? Oh, Saya mengetahui beliau di sini dan saya menjadi pengikut beliau kemana-mana. oh Beliau menjaga iya. kampung ini dan beliau bertemu dengan para wali-wali Allah Nama asli beliau siapa? yang tadi disebutkan. Tah anak king ari ngandeng teh apal anjen. Apa Pak? Ngadeg. Nangtung. Namanya Ngadeg. Iya nangtung kena ayeuna ogen masih keneh amun anjen hayang Pak tepung hoyong sasarengan ibadah ka Gusti Nu Maha Suci dina jam 12 anjen tadi nyebatkeun cenah aya pasantren gaibnya nak. Iya bener apa enggak itu ada pesantren gaib? Eta mah tinggal we dina hati anjen buka dina hati anjen bener jeung teu nanya nak. Anjen ngurus di dieu sadayana tah. Ieu teh pamuka, lawang pamuka, bubuka di dieu nak. Maaf Ki, boleh bahasa Indonesia enggak Ki? Malah ketawa. Gimana Ki? Maaf ya Ki, jadi menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi ini tempat ya pembuka lah. Emang di sini banyak tempat-tempat keramat, Ya. tempat para wali. Nah ini tempat pembukaannya di sini. Kadang-kadang semua yang dimakamkan dikeramatkan di sini pada kesini ya. Oh gitu. Sesepuh ya. Sekarang juga banyak pesantren silokana seperti itu. Seperti gitu gitu. Iya. Pesantren gaib itu berarti benar ya? Ada Ari memang. abi teh teu acan ieu kana bahasa naon tadi teh. Apa bahasa Indonesia? Heeh. Maksudnya Aki nggak terlalu fasih gitu bahasa Indonesia ya? Ya, Ya kalau gitu Bapak bantu ya terjemahin. Terus gimana Ki? kapungkur aya Cikahuripana tempat wuduna. Tah, Maksudnya apa? umat eta urus lagi. Harus dibuka lagi. Iya, Maksudnya dibuka lagi gimana Pak? Tempat itu air kahuripan. Oh ada sumber air. Sumber air. Oh di mana? Cuman belum ketahui, belum
belum ada tempatnya, belum ketahui tempatnya. Belum ketahuan. Memang dari dulu juga ada. Oh, di sebelah mana Ki kalau boleh tahu Ki? Coba sebelah mana? Memang benar ada sumber air, tapi warga sini belum tahu ya. Kok Ki ketawa Ki? Emangnya nggak boleh diketahui ya? Jangan waktu nak Belum waktunya, gitu ya? Oh, sok ungkap ku anjen anak ting apa? Nggak boleh tahu ya? Yang soal pesantren gaib itu gimana? Boleh tuh ganti maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Bukan Aki Jagra lagi ya? Bukan. Assalamualaikum ya. Manggilnya Eyang ya? Dengan Eyang siapa ini? Ya sarang saya. Gesturnya sudah berbeda ini. Apun tenak bilih ngaganggu. Minta maaf Ki kalau terganggu Ki. Kami hanya ingin silaturahmi Ki. Ini ada tamu dari Jakarta, pengen silaturahmi, jaro silaturahmi sambil pengen mengetahui silsilah biar orang-orang pada gak lupa sama Dengan leluhurnya. leluhur ya, Gitu. Maaf bilang ganggu. Silaturahmi diterima. Oh ya terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mah apa bang Bang? Dengan niat kalian sampai ke tempat ini, tujuan kalian sedikit saya akan memberi tahu Oh iya. adanya pesantren Gaib. gaib malam Jumat. Iya kebetulan ini malam Jumat memang Iya. betul ya. Cobalah kau berpikir Ya. jam 12 dengan membacakan la ilaha illallah. Setiap malam Jumat itu Ki. Mengucapkan salam terlebih dahulu kau harus menyampaikan yang benar bahwa ini di Cirebon. Kaitannya dengan Cirebon apa? Belum terlalu jelas Ya, saya. beliau berguru ke Cirebon, Cirebon. Ya, betul. lalu Ke Sunan. utus banyak di Cirebon wali-wali, Iya. maka Iya berkumpulnya masih ceritain. di Cirebon mengunjungi Cakra Buana. Lagu anak Ya udah. Kamu harus menyampaikan yang benar, Iya. jangan sampai salah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ki maaf Ki sudah ada yang masuk kepada Anak Agil. Kita mau komunikasi. Makasih ya Ki ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ki. Semoga kalian diberkahi. Amin. Amin amin amin. Makasih Ki. Ya. Namanya Ki siapa Ki? Terakhir. Gak mau kasih tahu. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang ada di badan Agil. Ayo Pak, sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, Ini Kak, dekat sini. maaf mengganggu. Aki, kita niat dan tujuan berziarah ke tempat ini ingin mengetahui siapa almarhum dan almarhumah yang dikebumikan di sini. Menurut kita disebutkan jenengane sopong. Kok nggak boleh disebutnya kenapa Mbah? Kan kita anak cucunya juga pengen tahu Mbah. Ojo disebutkan jeneng asli sopong. Oh, nggak boleh disebutkan nama aslinya.
Bapak sendiri juga nggak tahu nama aslinya ya? Hanya tahu sebutannya. Ya, Bapak tahu nama aslinya? Julukannya siapa? emang kalau di sini julukannya yang tahu emang banyak julukannya. Tapi Cuman yang asli-aslinya emang belum ada yang tahu. Oh, Kenapa nggak boleh disebutkan nama asli? Karena kita kan mendoakan sesama seiman kita sama umat Rasulullah. harus tahu nama asli ya? Biasanya Kalau mendoakan. khususon dengan nama yang sudah ada yang kita doakan gitu. Ada hal perihal apa kalau tidak boleh? Mohon maaf nih Ki. Kayak saya tadi berdoa kan saya sebut Sumaila Khususon Ruhi. Ikutin saja berjamaah menyebut asma Allah. Berdoa Iya. menyebut nama Allah, tapi khususan nama asli yang dimakamkan di sini kok nggak boleh diketahui loh, kenapa gitu loh Mbah? Dicari-cari angel. Pak. Emang belum ada yang tahu nama asli-aslinya. Tapi kalau yang nama yang putrinya, apakah benar yang Wanagiri? Apa itu juga nama julukan? Julukan juga? Oh, jadi dua-duanya nggak ada yang Tapi mengetahui. beliau orang Jawa aslinya, orang dari Jawa. Keturunan dari kerajaan. Oh gitu. Benar dari Jawa? Jawanya kota apa Mbah? Sing sampean kenal saat ini kota ini. Wonogiri. Karena zaman dulu manusia sebagian belum menyembah yang seharusnya disembah. Mungkin zaman dulu belum ada agama ya, hanya keyakinan gitu. Terus Sedikit demi sedikit dirubah diajak ke jalan yang terang, seperti tempat ini yang dulu gelap kini jadi terang. iya ya, dulu di sini tempatnya gelap kan? Iya, dulu gelap. Apa karena Dulu kan pohonnya besar-besar. kayak di hutan Sebelum gitu? dibangun pohonnya besar, ada pohon besar 2. Cuman sebelum pohon yang besar itu juga dulunya udah ada. Nah kalau Mbah ini siapa? Apakah mendampingi sosok yang dimakamkan di sini? Yang Wanagiri? Hanya mengikuti ajaran yang dulu tak mempunyai kecerahan dalam hati, tapi kini sudah menjadi terang. Bagaimana cara beliau dulu menyebarkan agama Islam? Allah Akbar. Ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam. Ini Aki ya? Aki siapa kalau boleh tahu? Yang menyapunya Oh, Aki, bersih-bersih. Aki yang membersihkan tempat ini Ki. Ini makam ini dari tahun berapa beliau wafatnya? Diperkirakan sudah berapa lama Apa benar abad 14 Ki? almarhum dikebumikan di sini? Apa benar seperti yang diketahui oleh masyarakat itu tahun 1400? Dan beliau salah satu waliullah yang menyebar agama Islam di tanah Jawa Barat ini. Kita perlu tahu Ki. Bukan di tempat ini saja beliau menyebarkan, Oh, menyebarkan agamanya bukan hanya di tempat ini tapi di mana lagi? Mana? di tempat-tempat lain pun. Tempat udang. Cirebon. Iya iya, tempat apa? Udang ya bilangnya. Beliau menyebarkan di Cirebon juga. Apa benar ada kaitannya apa? Berguru ya ke Cirebon? B. Banten. Oh. Jadi wilayah yang beliau menyebarkan agama di Cirebon. Cirebon, Banten. Banten, sampai ke sini. Oh. Haji muter, Iya ya. lang Buana. Perjalanan manusia, dia selalu menyisiri di setiap sudut-sudut yang gelap, sama seperti junjungan kalian maupun junjungan bangsa kami Nabi Muhammad SAW. diturunkan di tempat di mana tempat itu
masih banyak penyembah yang seharusnya tak ia sembah. Ki, maaf Ki, ada yang sudah masuk ke badan Ismi itu siapa ya Ki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa beliau Ki? Sepertinya sedang bersikir Ki. Kaifahal. Alhamdulillah. Bahasa apa? Bahasa Arab ya Pak? Dia menjelaskan biar apa yang dia omongin itu mudah kita mengerti gitu. Soalnya saya dari tadi saya belum paham. Iya betul. Aku ke situ deh biar suaranya masuk. Maaf ya Ki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ismi bilang pulanglah kau katanya. Mungkin suruh Aki Ayo. pulang. Sadari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang kau ketahui tentang ayat itu? Supaya kita menyampaikan sesuatu supaya orang bisa memahami. Allah minta Apa yang bersembunyi di dalam ya, biar Allah memberi petunjuk dan supaya Kau tahu dari mana nama Wanagiri itu? kami belum tahu Ki, justru kami ingin tahu. Datang ke sini untuk mencari tahu. Apa bisa dibantu? Kami mendengar di sini ada tokoh besar Wali. penyebar agama Islam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kami sangat bahagia bisa bersilaturahmi dan berziarah ke tempat ini. Tapi kami belum mengetahui sosok yang sebenarnya beliau itu di tahun berapa menyebarkan agama Islam di wilayah sini sampai mungkin ke wilayah Cirebon ataupun Banten. Kalau kau tahu agama saja belum ada, kenapa ada nama Wanagiri? Kurang tahu juga ya. Kalau menurut Pak Konjan gimana Pak? Aku beritahu kau, kenapa nama Wanagiri tetap melekat di tanah ini? Karena ini bersangkut paut dengan tokoh sebuah kerajaan di Kertosuro, yaitu letaknya di Solo. Iya. Dan sejarah dari tempat itulah kau tahu siapa yang mendirikan nama Wonogiri itu. Adalah sosok tokoh yang penting. Dia adalah orang soleh yang melawan pemerintahan Belanda pada saat itu. Cuman penjajahan. Pada saat itu harusnya tokoh ini menjadi seorang raja. Tetapi pada saat itu rajanya zalim, lebih memilih kepada kezaliman. Maka dia akhirnya mengasingkan diri dari kerajaannya. Larilah dia ke tanah Jawa Barat. Oh, kerajaan apa ya saat itu ya di Jawa? Mataram, bukan? Iya. Oh, Maka mungkin kalian pernah dengar tokoh, tapi cukup kalian saja yang tahu. iya. Jangan beritahukan kepada siapapun. Allah yang mendirikan kota Wonogiri. Oh, iya iya. Berarti benar ada kaitan dengan Wonogiri, tapi di sini jadinya Wana ya, karena di Sunda, Karena ini adalah, tanah Sunda. dan kau tahu arti dari Wonogiri itu apa? Apa? Adalah hutan yang lebat. Oh iya, Wana itu hutan ya, benar-benar. Jadi tempat ini adalah salah satu perlintasan beliau membawa pasukannya. Ingat, tanah ini salah satu perlintasan beliau membawa pasukannya untuk mengasingkan dirinya Dari sebelum dia siap untuk melawan semuanya. Kau tahu, pada saat itu dicampur adukan oleh tentara Belanda. Kesewenang-wenangan, raja yang berpihak untuk kepentingan sendiri, sementara rakyat menderita. Pembagian lahan yang tidak sesuai, pembayaran upeti yang tidak seharusnya, mencekek rakyatnya. Tapi nama Wonogiri itu untuk yang putri atau yang kakung? Karena ada sosok perempuan Mm-mm. dari tanah itu. Dari tanah Jawa. Apakah beliau itu suami istri ya? Ya, Hmm. maka sangat lekat dengan itu. Kau tahu, di sini berhubungan sesuatu yang gaib, bukan yang nyata. Karena kedudukan di tempat ini menyembunyikan keberadaannya
agar tak tercium oleh siapapun. Karena sedang mengasingkan diri, tidak mau diketahui oleh pihak kerajaan gitu ya? Ya, sampai ke batas berikutnya. Masuklah ke Ciamis, Majenang, terus mengalir ke jalur tengah. Maka itulah yang terjadi. Jadi Wanagiri itu julukan, kalau nama asli beliau kenapa kok tidak boleh diketahui? Tidak, karena keterkaitan. Sembunyi. Terima kasih kepada sosok gaib yang berada di sini. Karena setiap tempat mempunyai kekuatannya masing-masing. Yang dikatakan dirimu sebuah pohon yang besar berdiri tegak pada saat itu. Itulah yang terjadi. Ada tokoh yang sangat penting pernah berjalan di tanah ini. Tapi disembunyikan, jangan sampai diketahui. Karena memang bisa dibilang pada saat itu dia mau meminta bantuan ke Cirebon, tetapi akhirnya dia sampai ke tanah ini. Semua atas kehendak Allah. Maaf, Kau tahu, tanah di bumi ini yang kalian pijak, ya. semua ada kematian di dalamnya. Karena kehidupan terus berganti. Maka kalau kau ingat bumi, ingatlah kematian. Adanya pemakaman adalah sebagai tanda bahwa kau pun akan ada di dalamnya kelak. Semua jiwa akan mati ya. Lalu apa yang kau ambil dari perjalanannya? Ingat, mengasingkan diri bukan berarti dia takut. Tetapi untuk sebuah perlawanan harus ada perhitungan. Mengatur strategi beliau. Perumpamaannya adalah kalau ada pertikaian, lebih baik kita hindari dulu. Karena untuk apa mengatur siasat? Iya, strategi. Mengasingkan diri bukan bertanda pengecut, tetapi menghindari pertumpahan darah antara persaudaraan. Oh, antara persaudaraan. Maksudnya persaudaraan tuh apa, ada konflik dengan Harusnya keluarga dia atau- menjadi seorang raja, tapi beliau hanya dijadikan sebagai abdi dalam di kerajaan itu. Padahal beliau anak raja. Hmm, Itu ada dari dalam keluarga itu yang ada yang serakah gitu barangkali ya? ya, itulah yang terjadi di tempat ini. Maaf, Aki, kan ini kan sebenarnya kejadian udah lama dan beliau juga udah meninggal gitu. Apakah tidak boleh anak cucunya mengetahui nama aslinya supaya ikut mendoakan? Urus saja keluarga kalian. Iya. Berapa banyak kau kirim doa untuk dirimu sendiri? Berapa banyak kau kirim doa untuk orang tuamu, anak-anakmu? Tapi kalau keturunan beliau apakah masih ada sampai saat ini? Baik-baik saja. Itu nama asli beliau. Tidak Siapa itu? jelas di tempat ini pernah diduduki oleh seseorang yang luar biasa. Kau tahu kenapa aku katakan ayat tadi? Agar Allah membukakan tentang kebenaran yang tidak kau ketahui. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penjaga tempat ini dan mendapatkan informasi sejarah dan sedikit pembelajaran bahwa memang ada hal yang memang tidak boleh kita ketahui ya. Kita sudah Hormati. kita hormati gitu keputusan dari makhluk-makhluk di sini. Yang penting kita sudah diterima dengan baik, itu sudah syukur alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ada apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Alhamdulillah kan udah ada yang silaturahmi itu suatu kehormatan dalam menjalani peribadahan seperti ini. Iya. Jadi Bapak cukup bersyukur juga ya, Ya, sudah cukup dapat bersyukur. tambahan informasi Ya, tentang tempat tambahan ini ya. informasi. Sedangkan saya
buka itu gak kebuka-buka ya memang itu ya jawabannya ya kan gitu. Yang itu jawabannya gitu. Ya kalau dengan mata langit sendiri bagaimana Pak? Tadi itu semua yang terjadi di sini menurut Bapak semua nyata ya? Tidak ada rekayasa kan ya Pak? Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana Pak? Kesan-kesannya? Alhamdulillah bersyukur bisa silaturahmi sama tim Mata Langit ya. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Terus pelajaran-pelajaran yang tadi disebutin sama penulis di sini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Ya. Dalam hal gaib mungkin kita tidak bisa memaksakan yang tadi dibilang. Ya. Ya mudah-mudahan kedepannya tempat ini lebih rame yang datanglah tempat bersejarah ini. Walaupun emang pasti tersembunyi terus lah. Tapi kalau dibuka-buka ya insya Allah nanti juga insya Allah kebuka sendiri. Ya, tapi tadi ada kata-kata yang suatu saat nanti akan terbuka kalau sudah waktunya. Nah sekarang belum waktunya katanya gitu. Ya kita menghormati ya. Ya kalau kesan Bapak terhadap Mata Langit sendiri bagaimana? Semoga sukses selalu. Amin. Makasih Pak. Bapak gimana Pak tanggapannya dengan apa yang dikatakan? Alhamdulillah Pak, syukurilah kedatangan semua sini ya. Mata Langit. Ya, Mata Langit ya. Alhamdulillah. Jadi istilahnya menambah gagasan, menambahkan pengetahuan masalah ini. Jadi terbuka sedikit-sedikit lah. Amin. Ya mudah-mudahan nantinya ke depannya bisa menunjukkan siapakah dia. Ya. Mudah-mudahan semua mudah-mudahan yang ada di sini mendoakan kepada yang sudah tidak ada. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada beliau semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi ini tadi ada lokasi dadakan yang memang tidak ada dalam list, tapi ya mungkin Allah sudah mengarahkan ke sini untuk bisa bersilaturahmi di sini ya. Pokoknya kita tetap syukurilah setiap lokasi yang kita datangin pasti akan membawa kebaikan dan kita yakin akan membawa keberkahan juga. Amin ya. Baik Bang Liman, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya memang dari tadi pagi jadwal kita kan sebenarnya udah ada tuh, kita mau yang pertama kita mau penelusuran ke tempat ini teman. Tapi semua dari tadi pagi itu kita jalanin itu nggak sesuai dengan yang udah kita tulis. Bahkan ke tempat ini juga gitu. Ini nggak ada dalam rencana malam ini mau ke tempat ini. Gitu. Tidak sesuai agenda. Tapi mungkin ya Allah Subhanahu Wa Taala udah memberi izin ya, kita udah sampai kemari gitu, dan kita nggak tahu juga gimana yang sebenarnya gitu dari siapa tokoh yang ada di sini gitu, dengan yang nama aslinya orang wilayah mana gitu kan. Sampai akhirnya kita pengen cari tahu ya, yang kita ketahui ya sebatas tadi Pak. Ya Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak RT, buat Bapak sebagai penjaga, dan Bapak juga, dan semua tokoh-tokoh masyarakat di sini yang udah Alhamdulillah menerima kami dengan baik di tempat ini gitu. Kami sangat berterima kasih sekali gitu. Semoga ziarah kami ini kemari bisa membawa dampak kebaikan, ada hikmah kebaikan setelah ini gitu, dan artinya membawa keberkahan buat kita semua gitu Pak. Karena seyogyanya makam itu memang ya itu sebagai contoh mengingatkan kita tentang kematian Pak. Betul itu. Cepat atau lambat kita juga bakal akan seperti itu gitu Pak. Jadi ya saling mendoakan sajalah, yang masih hidup mendoakan yang sudah tiada, yang masih hidup juga saling mendoakan agar kita mendapat sampai ke tujuan yang sama gitu ya, bertemu dengan Allah dan mendapatkan seperti janji Allah, yaitu surganya Pak. Amin ya Allah. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.